Film ini Judulnya apa? tayang Sorry. Tunggu Aku Sukses Nanti. Oke, Tunggu Tunggu Aku Aku Sukses Sukses Nanti itu Nanti. kapan tayang? Tayangnya menjelang Lebaran tanggal 18 Maret. Literally karena aku dari kecil tinggal berdua doang kali ya. Pindah-pindah semua banyak yang dilakuin. Sebenarnya mami sih yang sangat amat nguatin aku, yang bisa bikin aku jadi orang kayak sekarang tuh mommy. Hey everyone, seperti biasa kita ngomongin tentang life journey and spiritual journey. Dan di sini kalian bukan sekedar mendengarkan sebuah cerita aja nih ya, tapi pun kalian bisa bercerita dengan cara apa? Tulis di kolom komentar. Dan hari ini kita kedatangan teman perjalanan spiritual kita yang luar biasa. Dia habis nyelesain satu filmnya dia, dan nanti kita akan tanyain film ini kapan sih tayang. Dan ketika gue denger judul filmnya itu very amazing buat gue, kayak di zaman sekarang itu penting banget kita nonton film-film seperti ini. Siapa lagi kalau bukan Adzana Asel. Hai. Thanks for coming. Terima kasih juga udah undang, Kak. Gue jujur ya, gue itu paling bete ketika opening. Kenapa? Ngobrol sama narasumber. Ngegorol gini-gini. Dia Awkward kita ya? udah Iya, ngobrol udah dan sebagainya, ngobrol. jijik tau gak sih? Iya, kayak gimmick gak sih? Kayak dibuat-buat gitu. Iya. Itu yang bikin gue kayak ngerasa kayak aduh males banget nih sebenarnya part-part ini awalnya. Nah, so mungkin the let's start adalah gue minta lu ngobrol panjang kali lebar aja secara detail ataupun secara spoiler nggak apa-apa. Oke. Tapi BTW ini film ini kapan tayang? Film ini tayang Judulnya apa? Sorry. Tunggu Aku Sukses Nanti. Oke, Tunggu Aku Sukses Sukses Nanti itu kapan tayang? Tayangnya menjelang Lebaran tanggal 18 Maret. Oke, Iya. berarti kurang lebih film ini akan tayang itu tanggal 18-nya atau? Tanggal 18. Oke, jadinya gue podcastnya akan tayang antara tanggal 18 atau 19 ya. Pokoknya Oke. tanggal hari Minggu lah ya. Oke, berarti udah tayang tuh filmnya. Oke, udah tayang. Nah, so maka dari itu gue justru pengen banyak spoiler dengan film ini. Oke. Gue ingin tahu banget. Nah, pertama adalah film apa ini? Jadi filmnya yang pasti drama. Jadi kan pemeran utamanya itu Kak Ardit ya. Mungkin orang tuh kalau misalnya pemeran utamanya anak-anak stand up, identiknya pasti kayak oh komedi nih, drama komedi nih. Tapi ya di sini pengen ditonjolinnya sebenarnya dramanya. Komedinya tuh dijadiin biar filmnya ringan aja gitu loh. Ceritanya ya tentang lagi-lagi sandwich generation yang susah mencari kerja di era sekarang dengan pressure dari keluarga-keluarga besar yang keluarga Ardit ini, keluarga Arga ini dan keluarga aku adenya itu tuh lebih ekonominya di bawah dibanding tante-tantenya yang lain. Jadi ada pressure tentang mulut-mulut tante-tante selama kumpul keluarga gitulah. Seperti itu. Struggle-nya apa sehingga bisa, kan gue sempet nggak salah seingat gue ya, itu dapet trailernya itu kayak sedih banget dan kayak sempet kayak ribut banget ya gitu ya. Nah itu struggle-nya apa sih di saat itu ceritanya di film itu? Selama syutingnya atau di filmnya? Di filmnya utama. Di filmnya struggle-nya adalah ke haus validasi mungkin ya, ke haus validasian akan kerja segala macam, omongan dari keluarga itu menjadi struggle. Dan kalau misalnya kita para cast nyebutnya ini tuh cerita udah berat, filmnya nggak pengen dibikin berat, jadi filmnya dibikin ringan pun konfliknya itu sendiri udah berat gitu. Jadi ya tujuannya supaya setelah nonton film itu nggak draining lah, jadi kayak masih walaupun relate nih, walaupun berat ceritanya, tapi harapannya setelah keluar bioskop kita nggak pengen penonton tuh draining gitu, kayak capek nontonnya, kekuras energinya. Gak tau ya, kalau gue lebih seneng hal-hal yang berat ya. Oh, sukanya yang capek gitu nontonnya, yang iya, lu lihat sendiri buku-buku gue udah buku-buku sufistik dan sebagainya. Filsafat ya? Filsafat, gue lebih suka kayak gitu. Nah, so apa yang pengen ditunjukin di film ini sih buat masyarakat Indonesia itu sendiri? Kalau misalnya buat ditunjukin, ya pengen berdamai akan suatu hal yang artis sukses itu sih. Tapi aku nggak bisa ngomong banyak, takutnya spoiler. Takutnya spoiler. Ya, padahal gue justru ini podcast ini tayang setelah film itu tayang, jadinya biar iya. bisa spoiler, karena gue bener-bener kayak gini. Ketika gue nonton,
sama ketika seorang aktor yang bermain, Mhm. pasti mempunyai perspektif yang berbeda, Iya right? betul, Nah, betul justru betul. gue ingin tahu perspektifnya lu sendiri seperti apa? Kalau misalnya aku ya, setelah aku nonton filmnya, itu tuh ngubah pandangan aku banget akan kesuksesan sih. Jadi banyak orang tuh sukses di saat dia bisa ini, di saat dia nge-achieve ini. Tapi menurut aku kesuksesan itu di saat kita tenang dan bahagia gitu. Dan Wow, tidak menyusahkan orang lain, itu juga penting. Kadang orang tuh selalu kayak, oh gue seneng, gue bahagia tapi masih nyusahin orang lain. exactly. Itu lu sama aja pindahin beban lu aja karena lu egois lalu bahagia. Iya Nah, aku iya tuh iya. menurut aku sukses itu bukan kayak gitu. Mmm, Kayak ada kadang orang, ya udahlah kita nggak apa-apa, kita nggak bisa makan besok, yang penting kita happy. Tapi minjem duit dulu deh sama ini. Duit yang nggak dibalik-balikin. Nah, menurut aku itu nggak bisa dijadi acuan sukses. Menurut aku mmm, sukses itu di saat kita tenang, bahagia dan tidak mmm, menyusahkan orang lain gitu. wow wow, Iya. bener banget. Nah, tapi justru gue ingin tahu deh, dengan lu ngomong seperti ini, dengan film Mhm. ini juga ya, Mhm. sebenarnya seberapa relate sih dalam kehidupan lu sendiri ataupun pengalaman hidup lu, ya lu kan berkeluarga juga Iya dan iya iya sebagainya, dan iya. gue mungkin menanyakan ini bukan sebagai lu sekarang mungkin sebagai artis yang mungkin Mhm sebelum mhm. itu Mhm mhm gimana? mhm. Kalau misalnya relate, aku bisa ngelihat banyak banget figur si Arga ini di cowok di keluarga aku. Kayak aku bisa ngelihat, jadi aku punya orang tua, ayah tuh 2, ayah kandung sama ayah sambung. Oke, Aku bisa ngelihat ayah kandung aku di Arga, bisa ngelihat ayah, sambung aku juga, dan aku juga bisa ngelihat adik aku di situ. oke. Kayak sebagai cowok di keluarga itu susah dan berat banget. Terus omongan tentang tante-tante juga, kalau misalnya ini kan lebih kayak ke kerjaan. Kalau misalnya dulu tuh pas kecil aku sering banget dapet masalah broken home gitu. Kayak misalnya aku kurang cantik pada saat kecil, terus, "Ih dia kurus banget." Iyalah orang nggak diurus sama ibunya. Sering banget dapet omongan tante-tante kayak gitu setiap kumpul keluarga atau lebaran, Oke. atau enggak kayak dulu kan aku pas kecil tuh rambut aku keriting. Dulu aku insecure rambut aku keriting, terus kayak lihat tuh rambutnya kayak nggak nyisir, nggak disisirin ibunya, Oh, ibunya udah nggak di rumah, sering banget dapat omongan kayak gitu. Tapi karena mungkin masih kecil ya Kak, masih kecil, belum bisa, aku belum tahu apa yang terjadi sama hidup, kayak apa yang dimaksud mereka, tapi yang aku tahu, enggak efek kok. negatifnya aja Iya, justru? efek negatifnya aja. Oh, Tapi kayak kadang aku tuh juga pengen bilang, "Enggak kok, mama aku tetap ngurusin aku kok," segala macam, kayak orang tua aku oh, walaupun pisah juga tetap ada di side aku kok. Tapi right kan right orang, mereka mau ngomong apa yang mereka pengen ngomong doang gitu. right, bener, Jadi kayak aku tahu banget perasaan pressure dari keluarga oke. tentang apa yang kita nggak punya gitu loh. Oh oh. Mhm. BTW sebelum mulai, lanjut lagi nih ya, lu udah pernah cerita ini belum di mana-mana? Maksudnya banyak orang yang banyak yang tahu sih, maksudnya aku punya orang tua 2 segala macam, tapi kalau misalnya tante tadi, karena kebetulan relate sama filmnya, jadi Oh, baru aku ceritain di oke sini, oke, nggak apa-apa ya? nggak Fine ya, apa-apa, soalnya, aman banget. gua nggak mau tiba-tiba, yang ini cut ya dan sebagainya, ternyata lu udah banyak yang saya kayak Oh gitu oh gitu, oh, jadi udah main cerita panjang iya gitu udah ya, cerita panjang, yang ini cut dan sebagainya, gua bilang, gua tanya, "Aman nggak nih?" "Aman." Sesudah dia aman. mikir, "Enggak deh." Itu Gue itu pernah aman banget banget, kejadian kayak gitu sih itu sebenarnya. aman banget karena ya, kalau misalnya ditanya ke-relate-an sama Hah? cerita, Hah? relate Oke banget. oke oke. Mungkin, gue pengen hari ini itu pun juga "So today let me get to know you better." Oke. Gue kenal lu lebih baik lagi, lebih dalam Mhm lagi. mhm mhm mhm. Oke, tadi lu udah cerita sedikit tentang, apa ya, keluarga lu Iya seperti iya apa, iya. tapi justru gue ingin tahu, lu terlahir sebenarnya basic-nya dari keluarga yang seperti apa sih? Tadi kan lu sempat cerita Mmm, bahwa, eee lu punya 2 orang orang tua tua, dan mhm sebagainya, mhm. tapi lu terlahir dari keluarga yang seperti apa basic-nya awalnya? Aku, jujur kenangan masa kecil aku gak terlalu ingat, tapi yang aku tahu aku bahagia dan orang tua aku mengusahakan aku buat bahagia gitu. Mhm, Walaupun sebenarnya tidak, bukan keluarga yang bahagia yang seperti apa yang aku rasa gitu. Mungkin yang aku rasa aku bahagia, aku seneng, orang tua aku selalu mengusahakan semuanya. Tapi kalau misalnya orang luar lihat, enggak, keluarga lu tuh nggak bahagia gitu, keluarga lu tuh nggak perfect, tapi itu tidak memberhentikan aku buat merasa
aku fulfill sih. Maksudnya itu tidak apa ya bahasanya ya? Menggetarkan hatiku buat kayak dengerin kata-kata orang ya. Cuma saat aku tumbuh aku cuma sama mama aku doang berdua gitu. Oh, boleh tahu bokap kemana? Ada sama kakakku sama adek aku. Sorry, kalian pisah rumah atau gimana? Oh iya, aku sempat pisah rumah lumayan lama deh kayaknya sampai akhirnya kakak aku akhirnya ikut mama aku. Jadi orang tua aku tuh pisah pas aku SD. Oh, Pas aku masih divorce. kecil. Oke. Iya, divorce pas aku kecil. Terus aku full hidup sama mama aku gitu. Oke. Nah, wow, baru-baru aja udah deep banget ya obrolannya. Oh itu deep banget ya? Iya, Itu. udah deep banget. Tapi it's okay, fine. I like that. Justru, enggak, lu berapa bersaudara? Sorry. Aku sekarang 4 bersaudara. Dulu aku 3 bersaudara. Jadi ini adik baru aku dari papa sambung. Berarti lu itu 3 bersaudara basicnya? Iya, 3 Lu bersaudara. anak yang kedua. Anak yang kedua. Anak tengah. Anak tengah. Nah, dia gini, ponakan gue tadi itu kan juga lu ketemu dengan foto dan sebagainya, dia itu triplets. Bayi tabung tapi tidak identik ya. Iya, kelihatan. Gue mungkin nanti pas habis podcast baru gue ceritain lebih detail lagi. Cuman tapi gue mau cerita bahwa dia itu mungkin 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, setahun lalu 2 tahun yang lalu gue lupa, 2024 kalau nggak salah, gue lupa. Divorce kan orang tuanya dan sebagainya. Nah, yang gue lihat bahwa kan dia bertiga bersaudara juga. Nah, anak yang kedua ini berat banget kayaknya untuk jadi kayak ketika dia anak dua pun lalu anak tengah pun juga ngerasa mungkin saat itu mau berpikir ataupun saat ini kayak bagaimana anak pertama, anak kedua, anak terakhirnya bisa nyatu dan lu mesti gandeng semua tengah-tengah dan itu nggak mudah gitu. Dan momen itu lu ngalamin gak sih kayak bener-bener yang kayak aduh gimana nih gue mesti ke kakak gue juga mesti gimana, ke adik gue pun juga gimana, cara nguatinnya gimana, ngegandengnya pun gimana nih, karena kan yang biasa sering konflik itu biasanya anak pertama anak terakhir. Iya benar, gitu. setuju. Nah, lu sendiri gimana? Kalau misalnya aku tuh gak enak jadi anak kedua karena kita nih seorang adik yang dituntun, tapi kita juga harus nuntun satu orang nih, satu adik gitu ya. Aku karena dari kecil 3 bersaudara tuh deket banget. Maksudnya kita bukan tipe orang yang gengsi buat segala macam. Kita bukan tipe orang yang gengsi buat minta maaf. Kita juga bukan tipe saudara yang gengsi buat ngungkapin sayang even marah gitu. Jadi aku deket banget sama kakak-kakakku. Kalau misalnya adik aku lagi berantem sama kakakku, pasti dua-duanya ngadunya ke aku. Oh wow. Dua-duanya pasti ngadu ke aku, walaupun kayak berantem kecil doang pasti kakakku ngechat, sumpah nih si adik ngeselin banget segala macam. Terus adik aku juga ngomong, Cel tolong bilangin dong ke Ayu. Aku kan orang Palembang jadi manggil Ayu ya. Cel bilangin dong ke Ayu. Iya Palembang. Bilangin dong ke Ayu kayak gini-gini. Jadi biasa aku yang nengahin. Tapi begitu juga kalau misalnya aku lagi berantem sama adik aku yang terakhir gitu. Adik aku tuh sering ngadu, tapi aku tuh cuma kayak udahlah diamin aja gitu. Gak begitu. Anak kedua tuh gak begitu ngaduan menurut aku. Tapi kayak mendem semuanya sendiri. Gue bisa ngerasain. Tapi gini loh, berarti kan sorry ya, gue ngelihat lu saat ini tuh memang sebenarnya dibalik itu semua lu pressure-nya kenceng banget di lu gitu. Terlepas lu sebagai seorang public figure gitu ya, tapi lu sebagai manusia, sebagai anak pun, sebagai adik dan kakak pun lu pressure-nya di sini aja gue juga bisa ngerasain lu berat banget. Nah, gimana caranya lu di saat itu ya, atau ya saat itu bagaimana lu tetap bisa menjadi orang yang waras ya? Karena kan bokap sama nyokap divorce, itu pun juga udah gue yakin banget itu juga udah buat lu terpukul, right? Nah, tapi juga lu juga mesti menjadi orang waras untuk mereka berdua ini sendiri. Nah, itu gimana? Ini aku disclaimer dulu, semua orang tuh beda-beda. Tapi kalau misalnya buat diri aku sendiri, aku nggak pengen jadiin trauma aku sebagai excuse buat aku jadi orang yang lemah gitu, atau buat aku berbuat salah. Jadi kalau misalnya emang aku ada trauma akan keluarga atau pernikahan, mungkin ada orang yang outputnya jadi takut buat jatuh cinta, takut buat nikah segala macam, atau takut buat menghadapi sesuatu, atau jadi
pemendem. Kalau aku tuh tipe yang nggak mau jadiin apapun trauma aku sebagai aku berbuat salah gitu loh. Jadi kalau misalnya emang aku berbuat salah, aku ngerasa ya berarti emang aku saat ini aja yang kurang dewasa gitu loh. Dan kalau misalnya emang ada pressure segala macam, aku nggak pengen jadiin itu aku excuse buat lemah. Karena orang banyak banget orang di sekitar aku tuh yang ngomong, "Lu broken home segala macem, tapi kok lu kelihatan gak sedih sih segala macem. Kok lu kayak kelihatannya legowo-legowo aja." Karena aku nggak pengen jadiin itu excuse buat aku lemah. Karena di saat aku menerima semua ikhlas, alhamdulillah semua itu tuh bakal tergantikan dan terobati Wow, sama apapun itu. right. Contohnya bukti nyatanya sekarang, eee, papi angkat aku, papi sambung aku, sekarang keluarga aku bahagia banget. Coba kalau misalnya aku menggunakan excuse aku untuk takut nerima orang baru atau misalnya takut akan keluarga yang bahagia, aku bentengin diri, mungkin mama aku nggak bisa dapetin kebahagiaan kayak sekarang. Karena awal-awal aku hampir keluar sifat childish itu, aku sempet kayak, "Kayaknya aku nggak bisa deh nerima orang baru gitu, Mam, kayak kayak aku nggak bisa." Tapi kayak aku ngerasa itu kayaknya bukan aku yang dewasa deh yang ngomong, kayaknya itu trauma aku deh yang ngomong. Tapi di saat aku ikhlas, legowo, di saat aku nggak takut, buktinya sekarang alhamdulillahnya keluarga aku bahagia dan harmonis banget Right, gitu. bener Jadi banget. aku nggak pengen ngebentengin diri aku akan trauma yang aku punya gitu. Tapi Mmm, gini, gue percaya banget hidup itu mesti seimbang, mhm, ya. Maksudnya gue percaya bahwa kita hidup nggak selalu harus kuat. betul. Ngerti nggak Mas gue Betul betul maksudnya? betul. Nggak Betul selalu banget. harus kuat dan sebagainya, karena sebenarnya justru kelemahan itu ada kekuatan juga Mhm, buat gue. Nah, bahkan ketika kita menunjukkan sisi kelemahan kita, either itu di depan orang lain, di mhm, depan keluarga, ataupun pas kita lagi sendirian di kamar gitu ya, mhm. justru itu caranya kita atau caranya elu untuk memanusiakan diri lu sendiri. Setuju. Karena itu sangat penting, right? Nah, Mmm, tapi, berapa lama akhirnya lu bisa menerima bokap bokap tiri ya? mhm. Bokap tiri itu berapa lama? Huh, kayaknya baru setahun 2 tahun belakangan ini deh. Wow, Baru setahun pokoknya setelah aku 2024 mungkin, 2024 baru bisa, oke gitu, nggak boleh nggak boleh anak-anak gitu, nggak boleh hidup di dalam trauma yang keliling di situ-situ aja. Jadi ya mungkin 2024 akhir kayaknya, wow, berarti mhm, masih baru. Nah, baru baru banget. mu mungkin gini, gue banyak yang gue melihat bahwa mungkin ada anak-anak yang nggak nerima bokap tirinya atau Mhm, nyokap tirinya gitu ya, mhm, dikarenakan ya terpasti kasusnya apapun ya, maksudnya entah itu mhm, meninggal mhm, orang tuanya, si bapaknya atau si ibu mmm, yang meninggal, habis itu si orang tuanya mungkin si lakinya atau si perempuan itu mmm, nikah lagi, ataupun mmm, bahkan tidak meninggal tapi ngerasa bahwa, "Gue nggak mau ibu gue nikah lagi karena gue takut juga ibu gue disakiti lagi." iya iya iya, Dengan ya walaupun dengan orang berbeda, bisa juga kasusnya mmm, bisa sama ataupun mhm, bahkan lebih parah, mhm, ataupun bisa jadi tidak sama sekali. Nah, iya, gue bisa ngerti point of view-nya elu kenapa sempat nggak nerimanya itu mhm, sendiri. Nah, tapi awalnya apa yang membuat lu nggak bisa nerima itu sih sebenarnya? eee, yang bikin aku awalnya nggak bisa terima, Mhm, ya karena trauma itu, aku takut kalau misalnya gimana kalau misalnya nanti gue ketergantungan lagi sama orang gitu loh. Karena aku sama orang tuaku pas kecil manja banget, ketergantungan banget, sampai akhirnya aku mandiri segala macem, aku takut gimana kalau misalnya hidup aku jadi depend sama orang lagi gitu loh. mmm, Tapi alhamdulillahnya di situ aku udah bisa mandiri, jadi aku akhirnya tidak setakut pada yang sebelum-sebelumnya gitu loh. mhm. Oke, dengan Mhm. kejadian itu, lu menjadi anak yang seperti apa ya? Nah, kalau misalnya aku dan kakakku itu, kita sangat amat jadi mandiri setelahnya. Jadi malah setelah kejadian apapun di masa kecil, aku ngerasa aku nggak akan bisa kayak sekarang kalau misalnya hal itu nggak terjadi gitu loh. Jadi malah aku ngerasa itu malah self improvement yang bagus, aku nggak tahu ini aku benar ngomong gini atau enggak, tapi apapun yang terjadi di masa lalu bikin aku tuh jadi kuat gitu loh, jadi nggak tergantungan sama orang banget di dalam hidup aku dan Mhm.
Kalau misalnya sifat buruknya mungkin jadi banyak mendemnya kali ya, Kak? Banyak apa tuh? Jadi banyak mendemnya ya. Ya. Jadi gak pengen kelihatan lemah gitu di depan orang. Dan itu menurut aku itu sifat buruk sih. Iya. Karena selalu kuat itu bukan berarti lu keren. Exactly yang gue bilang tadi kan. Iya, iya. Ya kan? Makanya Kayak gue punya feeling lu itu kayak sosok kuatnya kayak gue udah punya feeling sesuatu pas banget ngobrol banget. sama lu. Aku tuh sering banget maksudnya kalau berhubungan antar manusia gitu ya. Jadi ini aku cerita dikit aja, aku pernah punya mantan. Most of the time kita berantem gara-gara aku kurang terbuka secara emosional ke dia. Kayak misalnya aku lebih suka journaling atau aku lebih suka mungkin cerita ke temen yang aku udah kenal dari SD Iya, gitu loh. iya. Tapi mungkin pada saat itu pasangan aku pengen, aku juga pengen tahu dong perasaan kamu. Tapi sifat egois aku masih ada. Aduh, gue nggak pengen kelihatan lemah lagi depan lo. Tapi mungkin orang yang kayak ngerasa udah percaya kita banget, ngerasa itu sebuah masalah gitu. Nah, jadi ya salah satu sifat buruk aku adalah selalu pengen terlihat kuat. Tapi padahal kalau dipikir-pikir itu nggak keren gitu, ngerti nggak sih? Karena lu juga manusia. Nanti gue di bip aja, gue ada satu omongan yang Mhm, gue yang masuk omongan gue di bip. mhm, Dengan bokap lu yang waktu itu lu menjadi anak yang seperti apa gitu. Dan itu pasti kan mmm, gue nggak tahu apa mendapatkan hal hal tersebut juga atau enggak lu enggak melihat enggak doang? enggak enggak. Aku melihat aja apa yang terjadi Nah, itu pada menjadi saat anak yang itu. seperti apa? Aku nggak tahu kenapa ya, tapi ya itu jadinya ya gak gampang gak gampang jujur sama perasaan aku mungkin ya. Tapi nggak tahu kenapa sekarang malah output-nya jadi banyak hal baiknya gitu dari apa yang terjadi sama aku dulu. Asal kalau misalkan Mhm, momen apa di masa lalu lu yang mhm, lu pengen bisa balikin ke ke masa sekarang, mhm, gimana cara apapun itu lu pengen banget ngebalikin bahkan dengan harga semahal apapun tuh, mmm. yang penting masa lalu ini atau momen ini bisa balik lagi, momen apa itu, Sal? Di Dalam hidup? masa lalu ya? Mhm. Hmm, Take your time. ah, aku nggak tahu ini template atau gimana, tapi zaman-zaman lebaran pas keluargaku masih pada lengkap semua. Pas masih nenek masih ada, kakek masih ada, om-om aku masih ada. Di saat semua tuh terasa hangat aja gitu loh. Semua terasa hangat. Soalnya udah ya berapa tahun belakangan ini banyak keluarga aku yang juga udah berpulang gitu. Itu sekarang lebaran tahun lalu aja berasa sepi banget. Berasa sepi banget dan iya sepi banget sih. Mungkin pas aku kelas kayak 3 4 SD itu lebaran masih seru-seru dan rame-ramenya hangat banget sih, Oh, mahal. Karena oh. menurut aku kalau misalnya emang orangnya masih ada, itu masih bisa dibangun lagi. Tapi kalau misalnya emang orangnya udah nggak ada, mau dibayar semahal apapun kan nggak akan bisa kan. Mmm, kayaknya gua nggak tahu ya pas lu ngomong kayak tadi seperti itu kayaknya om-om lu dan yang lu cerita tadi itu Mhm, kayaknya salah satu orang yang bisa menguatkan lu banget ya? banget Iya, maksudnya, banget. kalau lu cerita di sini, justru gue melihat bukan berarti tidak sama sekali ya, Iya, bukan gue nggak bilang nyokap lu nggak bisa sama sekali, enggak mmm, ya. Tapi di sini gue justru ngelihat bahwa yang bisa menguatkan banget elu itu adalah om lu dan keluarga lu yang lain ya? eee, itu iya, tapi aku karena dari kecil sama mama, sebenarnya mama sih, mami sih. She's my everything. Literally karena aku dari kecil tinggal berdua doang kali ya, pindah-pindah semua banyak yang dilakuin, sebenarnya mami sih yang sangat amat nguatin aku yang bisa bikin aku jadi orang kayak sekarang tuh mommy, mami. Wow, wow. Mmm, Trauma apa yang di masa lalu lu, mhm, yang sebenarnya diam-diam mhm. elu sedang lu bawa saat ini dan elu sedang memproses ini semua? Uh, berat nih pertanyaan, tapi aku punya exact question yang ngejawab, yang ngedefinisiin aku banget. Mungkin, eee,
yang paling kebawa itu adalah takut ditinggalin kali ya. Itu kebawa banget. Itu maksudnya kayak apa yang sering banget terjadi sama aku pas kecil, ya sering banget dititipin ke mbak atau bisa ditinggal. Yang ada sama aku tuh cuma mama aku gitu. Sampai di saat pas aku udah gede pun pernah ada momen mama aku pengen kemana aja aku takut gitu, takut ditinggalin. Jadi emang ada sifat anxious yang tumbuh di hidup aku entah dari pertemanan, percintaan, pekerjaan. Ada perasaan sampai sekarang tuh takut ditinggal sama orang. Dan itu kebawa sampai sekarang. Tapi aku lagi ngurangin karena nggak enak banget tau punya sifat kayak gitu deh, takut ditinggalin segala Sorry, lu macem. seperti people pleaser nggak? Banget banget Oh, dari tahun cerita lu kesini itu gue mm-mm. curiga lu jangan people pleaser nih dulunya Jadi basicnya. aku sempet jadi people pleaser, terus aku punya kayak lucky card gitu, joker. Boleh lihat Karena nggak sih sini? Sorry. karena Di kamera, maaf. iya iya. Oke, ini kartu Garda Kencana. Iya. Ini kartu warung nih guys. Gue tau Itu ini kartu kartu warung. itu Kelihatan nggak kartu kartu ini? di mart-martan Oh, itulah. oh, Ini kartu warung. oke. Gue tahu banget itu soalnya. Karena gue basicnya pesulap kan, jadi gue tahu. Oh iya, tahu 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 Jadi tahu. gue tahu dengan kartu. Oke. Jadi kayak I was a people pleaser, terus kayak aku ngerasa aku pengen kayak joker. Kayak tapi bukan in a bad way gitu ya. Aku pengen kayak hidup tuh apa adanya aja gitu loh. Kayak like a joker. Sama aku nonton salah satu series favorit aku itu Alice in Borderland. Oh iya. Itu kan di season terakhir kan kayak save the best for the last itu Joker kan. Right. Dan kayak Oh iya, Alice in Borderland ya. Gue baru inget pas gue iya dengerin iya tadi iya iya Alice iya. in Wonderland. Oh iya, iya oke, Alice in Borderland ya. Gue Iya, itu film najis banget tuh, keren banget sih tuh. keren banget kan. Terus kayak pokoknya di ending tuh ada aduh ini nggak tahu spoiler atau enggak, pokoknya di ending tuh kayak jadi siapa Jokernya? Kayak Joker tuh adalah kayak kekuatannya itself gitu loh, ngerti nggak sih? Wow, ini interesting banget ngomongin tentang Joker dan sebagainya. Tapi Hmm, sebelum itu momen apa sih Sal yang lu takutin dan mm-mm. itu pernah terjadi dalam hidup lu, terutama lu bilang tadi takut ditinggalkan sama seseorang? Oh, momen yang udah terjadi ya? Yang udah terjadi yang maksudnya gini, yang lu takutin banget dan Hmm. akhirnya telah terjadi dalam hidup lu? Oh, telah terjadi ya banyak sih. Kayak akhirnya yang terjadi banyak gitu loh masalah yang aku takutin. Selain aku takut ditinggalin, aku tuh takut banget disalahpahamin. Aku tuh dulu tuh kalau misalnya kayak ada orang yang ngomongin aku dikit kayak aduh anxious gitu kayak takut, kalau misalnya mereka pergi gimana kalau misalnya dengar something yang salah paham tentang aku, terus kayak kalau misalnya emang, berita ini nggak bener terus aku ditinggalin gimana sama orang-orang terdekat aku segala macam. Tapi sampai tiba-tiba, eee, hal itu semua terjadi, ternyata itu tidak semenakutkan apa yang aku overthinking-in gitu loh. Jadi hal yang aku takutin sebenarnya udah terjadi dan I live with it akhirnya. Di situ aku mulai Kejadian bisa apa ya yang maksudnya berdamai. yang udah terjadi itu apa? Aduh nggak bisa cerita lagi, Hmm. kayak banyak mungkin ya, kayak diomongin yang Iya. enggak segala macam. Ya banyak lah, pokoknya lah. Well, tadi lu Hmm, sempat ngomongin tentang Joker. Joker. Joker ini sebenarnya orang yang paling kasihan loh, paling menyedihkan. Kenapa? Mmm, Karena dia berusaha menjadi lilin, right? mmm, Menerangi semua orang, jangan yes, tertawa dan sebagainya. Tapi yes. gue punya filosofi lilin kayak gini. Manusia yang jadi lilin itu manusia yang bisa menerangi banyak orang, tapi dia lupa bahwa dia akan meleleh. Iya Nah, iya. dan lu pun juga mengalami part of itu, Mhm right? Nah, mhm. momennya apa yang akhirnya lu ketika menerangi banyak orang dengan cahaya lu, dengan senyum lu, dengan menariknya apa dan kebaikan lu dan sebagainya, tapi akhirnya lu sadar pelan-pelan, "Oh, gue mulai habis nih, gue mulai kekikis." Nah, Mmm, ketika mhm gue mhm mencair, lilin itu mencair, mhm. habis itu udah nggak ada mau nyalain gue lagi nih, udah nggak Iya ada yang iya mau iya iya bahkan iya. ketika lilin itu dicair, ya udah gue ganti lilin baru lagi. Mmm, Mayoritas filosofinya seperti itu, right? Nah, yes. lu sendiri gimana?
Jadi ini aku agak mundur dikit, di tahun 2024 di saat kayak aku ngerasa udah banyak hal yang banyak banget yang aku terima, ini demi apapun aku sempat dapat kartu lilin, dibacain lah sama orang, kayak, "Ada apa sih dengan lilin? Kayak kenapa sih aku berhubungan dengan lilin?" Gitu, Right. terus dibilang, eee, "Kayaknya mulai setelah 2024 ini, kamu nggak bisa terus ngebakar diri kamu sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri, buat nerangin semuanya di kegelapan. Kamu nggak bisa selalu nerangin kegelapan tapi akhirnya itu ngabisin diri kamu sendiri gitu, kamu kehilangan diri kamu sendiri." Sampai aku ngerasa kayak, "Oh iya ya, maksudnya kita tuh selalu ada buat orang, nggak harus sampai ngorbanin diri kita sendiri tahu." Hmm. Kayak kita tuh bisa available buat orang tanpa harus ngerasa nggak jadi diri kita sendiri gitu. Jadi ya mungkin hampir aku ngerasa aku people pleaser adalah di saat aku selalu available buat orang. Di saat aku selalu ngayoin ajakan orang, di saat aku selalu misalnya diajak last minute atau kalau misalnya aku cuma jadi option, tapi alhamdulillahnya di tahun 2025, 2026 aku berhenti ngelakuin itu. Aku kayak, aku mau choose people who choose me. Aku cuma pengen milih orang yang emang mereka milih aku juga gitu loh. Right. Dan alhamdulillah ya 2 tahun belakangan ini lebih enak sih Kak hidup, karena kita milih orang yang milih kita gitu. Bukan kita memilih orang supaya kita fit in di tempat itu, atau kayak kita milih orang supaya kita merasa dianggap. Jatuhnya jadi nyari validasi dong, Well, seperti itu. ingetin gue ya, nanti gue mau coba kayaknya gue soalnya ngerasain sesuatu, gue itu bisa ngerasain energi orang, gue bisa ngerasain Mmm, nyerap energi orang. mmm, Sorry ya, gue ngerasa mhm. lu banyak banget luka dalam hidup, Apa? banyak banget luka dalam hidup lu. Ah, ya udahlah. Yang di mana nanti sebelum akhir podcast ini gue mau coba kita coba Mhm, mhm, ngerilis bareng lah ya. mmm, So, mungkin gue keluar dulu dari your, childhood atau your, mmm, story gitu, tapi gue mhm. justru mungkin saat ini gue mau tahu juga tentang, eee, lu kan sempet ikut cheerleaders, ya Yes, sorry betul, sorry cheerleader. cheerleaders ini sendiri sorry, lu pernah ikut Rockstar something atau apa nggak sih? Yes, yes, Rockstar Rockstar. right? SD aku kelas 3 4 di Rockstar. Rockstar. Mhm. Ponakan gue ikut Rockstar Oh juga. iya? Emang Iya. Rockstar tuh emang idaman bocil-bocilan SD Iya gitu, emang iya suka iya iya banget. iya iya. Cuman akhirnya, dia udah berhenti sih sekitar Mmm, setahun, 2 tahun yang lalu, 2 tahun, mmm, semenjak bapaknya divorce dia mulai berhenti mmm, karena mhm, dia ngerasa kadang-kadang gue nggak tahu ya, cuman mmm. gue memang ini ngomong apa adanya, gue Iya, iya, maksudnya iya. gue nggak ada masalah untuk, dengan Rockstar dan sebagainya, gue nggak ada masalah sama sekali gue. Tapi gini, yang bikin beratnya di Rockstar itu adalah kita menurut gue satu gue ngikutin ponakan Mhm. gue ya, terlalu dipaksa untuk ikut kompetisi. Oh, Terlalu oke. dipaksa ikut Mhm. kompetisi ataupun dipaksa untuk kayak, "Ikut dong les ini, les itu," dan sebagainya Mmm. kayak, "Lu kalau nggak ikut ini gini-gini lu ketinggalan loh, lu Iya, iya, nanti iya. turun level," dan sebagainya. Mhm. Well, menurut gue gini, anak-anak umur segitu kan, anak umur kayak lu gini kan, yang waktu itu kan kayak ya gue pengen fun doang, Mhm, right? mhm, mhm. Tapi gue langsung dipaksa dengan, di-pressure sekencang itu kayak, lu harus ini dan sebagainya. Mmm. Padahal mungkin lu pun juga saat itu juga mungkin ya udah just for fun doang Iya, gitu. iya, Nah, tapi iya, apa iya. sih yang membuat lu, seaktif itu di masa kecil lu itu? Oke, ini menarik banget. Jadi, kakak aku tuh dari SD pinter banget, Kak, Heeh heeh pinter banget. heeh. Sedangkan aku anaknya kurang suka belajar masalah akademik nih. Mmm, Nah, alhamdulillahnya, mami aku tuh tipe orang yang tidak memaksakan aku harus sama kayak kakakku, aku harus pinter kakakku, atau mhm aku harus seaktif adik aku tuh, mhm enggak. Jadi aku bilang ke mami, "Kayaknya pelajaran di sekolah makin susah deh, aku lebih suka kalau misalnya aku dance, aku lebih suka kalau aku cheers," karena, mungkin mami juga udah lihat aku dari SD tuh sukanya nyanyi, gerak, segala macam dibanding adik aku mau belajar Ikro gitu, mungkin adik aku lebih kayak jago di agama, di Ikro segala macam, kakakku lebih di ini. Aku tuh lebih suka mau gerak aja, akhirnya mamaku masukin lah itu ke Rockstar, ini jadi kayak promosi Rockstar ya. Mamaku masukin lah Enggak ke sih. Rockstar, Heeh. tapi ini emang emang beneran, Iya iya iya, eee, heeh. works di aku. Akhirnya
Aku nyari hobi, aku distraction segala macam biar aku tuh punya kegiatan di luar. Aku Mhm. kayak bukan menghindar juga sih, tapi aku ikut cheers, aku ikut lomba renang, aku ikut gimnastik segala macam, itu tuh karena ternyata ini hal yang aku suka dan aku minati, yang akhirnya mungkin mami juga ngeliat potensial aku di sini, dikembangin banget dan diusahain banget semuanya, jadi aku suka. Ternyata emang Mhm. aku lebih sukanya bergerak, aku lebih suka lomba-lomba, aku lebih suka ada aktivitas yang selain belajar gitu loh. Wow. Mhm, Wow, oh, gila lu aktif banget ya dan banget sebagainya. Nah, banget, tapi akhirnya gua nggak tahu itu sampai berapa mhm. lama ya lu di Rockstar? Aku di Rockstar 3 tahun, tapi aku ikut Cheers, total 8, 7 tahun lah, 8, 7 tahun. Nah, 7 tahun. apa yang akhirnya gini, gue tahu bahwa cheerleaders ataupun Rockstar dan sebagainya itu lu suka banget, Mhm, ya. Kayak di situ kayaknya gue lihat juga itu salah satu passion lu juga ya. yes. Nah, tapi apa yang akhirnya kenapa lu berani meninggalkan itu semua Mhm. dan lu menjadi seorang penyanyi di JKT48? Oke, jadi aku tuh, Sebelum lu nanti gue tanya tentang rejected-nya, kan lu kan masuk iya 2 iya kan, iya iya yang iya, satu Gen Gen 8 itu 8, Gen 9. Nah, mhm 9 mhm, lu masuk kan, tapi mhm. sebelum itu gue justru ingin tahu dulu apa yang Kenapa? membuat lu, berani meninggalkan apa yang lu cintai banget? Mmm, jadi kalau misalnya pas Cheers itu, aku ngerasa udah badan aku nggak tahu kenapa ya, banyak cederanya. Banyak cederanya, terus aku sempet kena lutut juga waktu itu dan hidung aku juga patah sampai sekarang Mhm. karena cheers gitu. Terus aku kayak, break dulu deh segala macem, akhirnya aku break lah setahun, nggak ikut kegiatan apapun. Sedangkan aku dari SD hampir setiap hari aku bergerak gitu, aku ada kegiatan. Jadi aku kayak, ya udahlah full sekolah dulu nih setahun. Terus aku rasanya pengen comeback cheers lagi tapi enggak deh, aku cari istilahnya kegiatan serupa sama cheers gitu, yaitu menari dan bernyanyi, yang ya familiar segala macem. Pada saat itu aku ketemu JKT48 karena aku suka banget Korea dan aku suka banget Jepangan kan. Mhm. Jadinya ketemulah tuh dulu AKB48, terus ternyata ada di Jakarta JKT48. Akhirnya aku tidak meninggalkan mimpi tersebut. Mimpi itu, Cheers itu selalu ada di dalam diri aku, Mhm. tapi itu aku kembangkan justru di JKT loh. Mhm. Kayak justru kepake banget di JKT karena, itu hal yang aku suka. Menari juga itu bagian dari Cheers sebenarnya. Jadi, tampil, Cheers kan emang terbiasa tampil, terus ekspresif segala macam, itu malah kebawa loh buat JKT. Jadi aku nggak pernah meninggalkan itu di Wow, JKT sih. wow. Tapi gue denger-denger tadi katanya nyokap lu bilang Azana Asel mau apa, koprol di sini ya? Oh enggak, bercanda bercanda. Enggak. Dari mana, Kak? Tiba-tiba Nggak ada di kopdol, perjanjian, guys. tiba-tiba. Lucu Well, banget. well, akhirnya lu masuk, ke JKT48, apa kesulitannya gini, sorry, apa kesulitannya, masuk di JKT48 sama masuk ke dunia aktor ini sendiri? Oh Bebannya lebih nggak enakan oh. mana gitu? Iya Pasti kan iya lu iya kan iya iya. biasa yang kan mungkin Mmm, JKT48 berapa, ini berapa dan sebagainya, it's mhm. okay, fine aja karena Iya lu iya yang iya iya. ngalamin kan, jadi no judgement juga. Kalau misalnya aku lebih susah pas awal masuk ke dunia aktor Mhm. malah. Karena pas di JKT itu mungkin karena bareng-bareng dan kita lebih Right. diarahkan. Terus sesimpel ini aja deh, wardrobe, hairdo, makeup di JKT itu semua udah disiapin. Konsumsi itu semua udah disiapin. Tapi di saat aku pertama kali main film, film pertama aku tuh Dilan, itu Oh ya aku Dilan, clueless, oh iya iya iya, iya. aku nggak ada yang ngarahin reading itu apa, acting itu seperti apa, dan orang-orang ini tugasnya apa. Mungkin kalau misalnya kita sama di JKT, ada kayak perkenalan, ini stage manager, dia akan bantu-bantu kayak gini, ini, manajer kamu, ini produser segala macam. Tapi pas nyampe dunia acting, dunia syuting gitu ya, aku lebih banyak duduk, terus aku merhatiin sendiri. Misalnya kayak anak art, oh dia yang nyiapin semua set supaya lebih hidup nih, terus aku lihat ada Aslada, asisten direktur itu, oh ini buat ngatur blocking, buat segala macam, itu lebih aku pelajarin sendiri gitu, beda sama di JKT yang
eee, rata-rata emang sudah dijelaskan dari awal. Dan mungkin karena di JKT pas masuk nih bareng-bareng gitu ya, rame-rame, jadi kalau misalnya ada struggle pun Bodoh satu, bodoh semua. iya, jadi Goblok rasanya satu, kayak ada goblok semua. temen buat cerita sekedar sharing misalnya kayak, hari ini capek banget ya, kayak dance hari ini Koreanya susah banget." Tapi di saat aku masuk dunia perfilman ini, aku, clueless gitu mau kayak cerita juga, nggak apa-apa karena sambil belajar, kayak aku mikirnya gitu. Jadi, ya lumayan struggle lah. Mungkin kayak Iya. orang lihatnya, "Enak ya keluar langsung gini-gini," Hmm. gitu-gitu, padahal ya belajarnya Tapi juga justru susah. lu ngerasa juga pas lagi berat banget dan beban banget ketika lu solo karir sendiri dan Betul betul, itu kesusahan banget. kayaknya salah satu, nggak bilang, itu paling berat, cuman kayak Mhm. itu salah satu terberat juga dalam berkarir lu juga, karena kan Iya iya biasanya iya. ya gue bilang tadi banyak teman-teman, bahkan Mmm, manajer dan sebagainya, mhm. udah enak lah, sedangkan lu bener-bener mulai dari nol lagi. Dan Yes. BTW guys, gue baru tahu nih ya, Asel ini ternyata manajer itu nyokapnya. Iya Gue iya baru iya tahu iya dan iya iya. wow amazing banget gitu-gitu sih. Mmm, Gue jujur baru tahu hal itu. Tapi balik lagi kayak, mama aku. itu seberat apa Sel? Maksudnya, tekanannya sekencang apa dan lu pernah sempet kayak momen lu mau nyerah banget di fase-fase yang di mana awal-awal kayak lu sendirian berkarir? Sempat mau nyerah pas aku sudah tidak ada lagi teman berjuang gitu. Kalau pas di JKT aku punya anak-anak generasi 9 itu nama sahabat-sahabat aku, Kami, Katin, Marsha, Indah, itu karena teman seperjuangan jadi rasanya punya something to rely on gitu. Tapi pas aku keluar JKT, aku sendiri, ngerti Mmm, nggak? Kayak kegiatannya udah beda, terus, titik mulainya juga udah beda sama orang-orang. Di situ aku juga struggle banget, banget banget. Kalau mmm, misalnya mau nyerah, ada titik mau nyerah, kayak pas awal-awal tuh hampir setiap hari aku, gimana nih, gimana tuh. Cuma ya tadi lagi aku bukan tipe orang yang pengen hidup di kayak kesengsaraan dan di kesusahan aku nggak pengen ngerepotin diri aku sendiri karena semua ini kan pilihan aku. Aku mau keluar JKT gara-gara emang ini dunia yang pengen aku pilih sekarang kan, dunia per-syutingan ini kan. Jadi kayak aku nggak mau terlalu banyak ngeluh tapi nggak ada hasilnya gitu. hmm. Mungkin, di fase sekarang itu banyak orang yang mengenal lu ceria, sesuai Yes. dengan yang, Mmm, lu tunjukin di your mmm, Instagram, right? Nah, mmm, ceria ataupun punya karya yang banyak dan mhm sebagainya. mhm. Nah, tapi juga gue yakin banget banyak orang yang nggak tahu sebenarnya Mmm, lu pernah di titik di saat lu musti senyum ke mhm banyak mhm. orang, tapi sebenarnya di titik itu lu lagi lelah secara mental, Mental, tekanan heeh, mental secara mungkin lu punya mmm, masalah personal ataupun mmm, masalah-masalah kayak terhadap diri lu sendiri karena kan, mmm, lu masuk ke dunia entertainment ini sangat muda ya umur mhm 14 mhm tahun ya, mhm. yang di mana momen-momen yang di mana di saat itu lu lagi sedang development diri, ya kan, Yes, mencari jati diri, iya, siapa gue sebenarnya dan mhm, sebagainya. Nah, di momen itulah yang gue ngerasa bahwa pertanyaan gue gini, ketika orang lihat lu hebat, happy, terkenal dan sebagainya, hal apa yang sebenarnya mereka nggak tahu di titik lu lagi lelah secara mental? Seperti itu. eee, aku sebenarnya sering banget, Kak, kayak misalnya lelah, capek, terus draining segala macam, zone out, itu sering banget. Cuma coping-an aku itu tuh ketawa, coping-an aku tuh dengan ngobrol, dengan ceria segala macam. Karena malah aku tuh kalau misalnya makin aku rasa perasaan hampa dan sedihnya tuh makin makin kebawa gitu, makin sedih. Jadi aku tuh lebih suka kalau misalnya aku lagi capek segala macam, aku teleponan sama temen aku. Kayak malam-malam teleponan, ngeluarin diri aku yang seada-adanya gitu, sekayak ini aku yang gak harus butuh banyak sosial energi ke sahabat-sahabat aku gitu loh, dibanding aku orang-orang yang di luar. Jadi ya pasti aku kalau misalnya udah capek banget sama kegiatan, aku pasti telepon sama temen aku, nggak usah ngobrol apa-apa, Mhm. ya udah ditemenin aja gitu.
Kayak itu tuh kayak sebagai penanda aku kalau misalnya, oh gue punya orang yang ternyata gak butuh itu ya, maksudnya kayak nggak butuh itu semua gitu, yang emang butuh aku bukan karena emang ada yang dibutuhin dari diri aku, ternyata aku punya orang yang emang pengen ada aku di hidup dia karena aku gitu loh. Jadi Oh, sesimpel itu sih. oh. Mhm, Terkadang kita mencari seseorang yang bukan menasihati kita, tapi mendengarkan cerita kita, mendengar right? kita, Wow, mmm, gila banget ya. atau kayak aku bahkan diam-diaman doang Kak, sambil Heeh, diam scroll TikTok atau sambil ngapain gitu, yang penting ada orang tersayang aku di sebelah aku aja itu tuh nge-charge energi aku banget di saat aku lagi sedih mhm, atau lagi di titik mhm. terendah gitu. Nggak usah dikeluarin, maksudnya aku nggak harus pokoknya aku nggak harus ngomong, aku suka diem, terus nangis, baru ngomong, "Kayaknya aku capek deh." Wow. Kita tahu bahwa di dunia entertainment ini lu sebagai artis ini kan, aktor dan sebagainya ini kan dilihat sebagai angka. Angka Mmm, di sini sorry ya, bukan your, fee iya ataupun iya iya, your red card dan sebagainya, mhm tapi di sini angka di sini adalah seberapa besar followers lu, seberapa banyaknya lu, masuk ke dunia main film, mhm right? Nah, sebanyak apa film yang lu, mainkan itu masuk box office ataupun Piala Oscar, Citra dan mhm sebagainya ya, intinya mhm. banyak lah. Nah, itu kan berdasarkan dari angka. Nah, ketika lu menyadari bahwa semua ini angka dan bahkan lu melihat diri lu angka gitu ya, Mmm. eee, lu akhirnya melihat diri lu itu seperti apa ya? Berat banget ini tapi aku suka banget ngobrolin ini sama keluarga aku. Aku tuh sempet ada kepikiran, ini pekerjaan yang aku suka nggak sih? Ini Mmm, pekerjaan pekerjaan yang aku mau nggak sih? Karena di saat orang nggak ngerti, eee, aku bakal dianggap sebagai orang yang tidak bersyukur gitu. Karena misalnya aku manusia, kayak aku tuh cuma pengen orang tahu kalau misalnya aku lagi cerita gitu ya, apalagi kalau ke orang yang salah tuh kadang capek banget, kayak aku tuh cuma pengen ngasih tahu, gue tuh manusia, gue juga punya rasa capek dan gue bisa ngerasain hal yang sama kayak apa yang lu rasain di saat lu sedang capek sama kerjaan. Kadang aku pengen ngomong, "Gue capek deh sama kerjaan gue," tapi malah diadu nasib kayak, ya itu paling bete banget sih iya rasanya. iya kayak, "Lu kan enak, lu kayak gini, kerjaan lu hahi-hahihi," terus aku ngevalidasi apa yang dia omongin, "Iya kerjaan gue emang cuma hahihi, bagi lu segala macam, tapi kan gue juga manusia, gue punya perasaan capek, gue bisa ngerasain apa yang lu rasain." Mungkin, eee, capek apa yang kita rasain tuh mungkin beda, tapi aku juga pengen dimanusiakan juga gitu loh, di saat aku sedang lelah. Jadi makanya, aku, temen aku sahabat dua-duanya mereka dua-duanya psikolog. Mereka kuliah psikolog jadi ngerti banget gitu maksudnya, walaupun aku memang terlihat beruntung dibanding teman-teman aku, tapi aku juga pengen mereka tahu aku tuh juga manusia gitu loh. Oh, Itu oke. agak susah sih, Iya, agak susah susah sih. banget kita, Mhm, membuat diri kita jadi, memanusiakan diri kita itu susah iya, banget. mhm. Kita memanusiakan orang itu gampang, tapi Gampang, memanusiakan diri kita susah. Nah, susah setuju. misal, gue mau minta waktu lu sebentar, take Mmm, your time, mhm nggak usah buru-buru, eee, boleh lu sambil kejamkan mata, boleh enggak juga. mhm Eee, Kalau lu di satu ruangan gitu ya, mhm. dan di situ ada satu meja dan 2 kursi. Lu duduk salah satu kursi itu, dan siapa yang pengen banget lu temui? Take your time, nggak apa-apa, lu mau jawab nggak apa-apa, siapa yang lu pengen temui? Dan di situ, lu mengizinkan dia untuk memeluk lu. Kira-kira hal apa yang lu pengenin hal apa yang lu pengen ucapin ke dia? Oh my god, It's okay, take your time. oh oh It's my okay it's okay god, it's okay it's okay it's okay. oh Take your time take your time. Serius serius. nggak Gue justru bisa, it's okay. nggak Nggak apa-apa, mau, it's okay it's nggak okay mau it's okay. Gue nangis. sering nanya ini ke orang nggak apa-apa, karena Oke gue justru kan gue bilang sih gue mau memanusiakan orang di sini kan, oke, nggak apa-apa, it's okay. It nah, mmm. eee, kira-kira pas lu peluk dia, hal apa yang lu pengen ngomongin ke dia? It's okay it's okay.
Mau sampai melek juga kalau memang ngerasa lebih nyaman. Mungkin aku bakal ngomong, I never hate you gitu loh. I never hate. Hate you, I never hate you. Kayaknya orang ini berarti banget buat lu ya. Sampai detik ini. Gue udah punya feeling ini siapa, tapi bukan keluarga ya. Ya, kalau bukan keluarga gue nggak akan narik terlalu jauh karena gue takutnya lu ngerti si publik nantinya jadi Iya iya, ngegosipin dan bener sebagainya. bener Makanya gue bener. pas lu senyum tadi bukan keluarga, oke. Kira-kira hal apa yang pengen banget lu denger dari kata-kata dia dalam pelukan itu? Yang mungkin dia nggak pernah ngomongin ke lu, yang lu harapin banget. Sorry. It's okay, take, Sumpah, aku take gak your pernah time, nangis. take your time. It's okay. Kan gue bilang nggak selamanya harus kuat kan. Di sini tempatnya elu juga menjadi manusia. Di sini Iya. gue mengakui elu sebagai manusia gitu. Ya mungkin itu ya. I never hate you. Dan semoga orang ini juga kayak mikir, dia juga gak benci aku gitu. Kayak aku berharap semoga dia juga gak benci aku. Apa yang membuat kalian berpisah? Gak tahu. Gitu aja. Berpisah tanpa kepastian itu lebih menyakitkan daripada berpisah ketika orang itu meninggal ataupun ya selesai hubungan kita sama dia ya. Mungkin kayak lebih ke ya udah masing-masing aja. Kayak eh mungkin ada rasanya, ada rasa takut buat menghambat perkembangan satu sama lain gitu ya. Jadi ya lebih baik diikhlasin. Tapi ya aku cuma pengen ngomong kalau misalnya emang beneran aku nggak pernah benci gitu sama dia. Aku nggak pernah benci sama siapa-siapa di hidup aku sekarang. Oh, oh. Momen yang gue ini nggak di-cut nggak apa-apa ya? Nggak Maksudnya apa-apa. tapi yang tadi aja gue cut nggak apa-apa ya? Iya. Oke, nah Sel, kita tahu bahwa banyak orang-orang di luar sana, fans lu, Hmm. ataupun yang nonton podcast ini, Hmm. yang mungkin pernah ngalamin ketik kayak lu, gitu ya. Hmm. Dengan keluarga yang seperti itu, Hmm. dengan cerita lu seperti ini, tentang lu ngerasa kehilangan seseorang dan sebagainya. Gini, gue percaya bahwa gue minta sama lu untuk ngajak teman-teman atau Hmm. ngajak your follower, your fans, Hmm. I don't know nama fans lu apa, ajak mereka untuk mau bercerita tentang hidup mereka, kisah hidup mereka. Siapa tahu nih Sel, Hmm. dengan gini, gue percaya banget dengan kita berani bercerita, itu justru cara kita untuk mengobati diri kita. Sometimes itu bisa terjadi, mengobati diri kita. Atau bahkan bisa juga nih dengan mereka yang bercerita dengan di kolom komentar di bawah nih ya, Hmm. justru yang baca pun malah bisa mendapatkan kekuatan Setuju ataupun dapat banget. spirit atau dapat new enlightenment, pencerahan dan sebagainya. Bahkan mereka bisa Hmm. tahu kayak, oke, gue akan ngelakuin ini. Gue Hmm. akan keputusan gue ini nih. Hmm. Nah, itu Hmm. kan salah satu menginspirasi buat banyak orang juga nih. Iya kan? Nah, Hmm. so oleh karena itu ajak dong teman-teman untuk Oke. berani bercerita terus kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, mari kita lebih sayangi diri kita sendiri dan lebih banyak buat ceritain apa yang kita rasa. Jadi buat kalian jangan pernah takut buat bercerita karena di sekeliling kita itu banyak banget
orang yang sayang sama kita, banyak banget yang mendengarkan kita, bahkan orang yang nggak kita kenal pun siapa tahu terwakilkan dengan cerita kalian yang mungkin relate sama mereka. Jadi cerita. Tapi kayaknya lu pernah ngomong tentang beberapa hal tentang semesta itu sendiri gitu ya, bahwa, Mhm, lu sempat masuk ke ditolak di JKT48 mhm. di Generasi 8 dan lu Yes. tiba-tiba dapat, I don't know, gue nggak tahu ceritanya gimana, lu dapat bisikan dari semesta untuk masuk ke JKT Gen 9, right? Yes Nah, yes yes balik yes. lagi itu pun juga lu denger dari semesta itu sendiri. Nah, Mhm justru gue ingin tahu deh, hubungan lu sama Tuhan, hubungan lu sama mhm. semesta ini seperti apa ya sebenarnya? Oke, jadi, ini mungkin agak oversharing sedikit, my dad itu was agnostic. Oke. Jadi hubungan tentang apa yang dipelajarin aku saat itu tuh lebih kayak ke kekasih kamu itu Tuhan. Ya. Sampai akhirnya, belajar bareng-bareng, Islamlah yang ternyata aku cinta dan aku rasa gitu, seperti itu. Jadi, kalau misalnya Kakak penasaran tentang apa segala macam ya, Eee, ayahku ngajarin banyak banget tentang agama ya, ngajarin banget tentang agama, tapi sekarang aku Islam bener-bener Oh, bahagia mungkin, banget sih. ketik wow. Oh, gue baru tahu kondisinya seperti itu ya. Mhm Dan mhm mhm. apakah dalam keputusan hidup lu ini saat Mhm ini ya, mhm entah itu lu main film, mhm mau film manapun dan mhm. sebagainya gitu ya, apakah, sebenarnya ini juga, arahan dari semesta itu sendiri atau gimana? Iya, bener. Mhm. Jadi ini agak panjang dikit nggak apa-apa ya, Kak? Oh, heeh. Jadi Justru gue iya takutnya iya lu iya. kepanjangan, masalah nggak masalahnya? Iya, jadi aku punya sahabat, dia yang Heeh anak psikolog tadi, heeh. dia tuh sempet disuruh dosennya berhenti psikolog gara-gara, mungkin dosennya ngelihat potensi dia sebenarnya lebih ke di dunia entertain gitu, Mhm karena gak bisa jalan dua-duanya segala macam. mhm mhm Tapi aku bilang lagi ke dia, "Nat, Tuhan itu bener-bener nyiptain rezeki di semua jalan yang akan lu pilih." Kayak aku bilang, "Kalau pada saat itu gue milihnya belajar dan gue jadi apa, Tuhan udah nyiapin itu. Tapi kalau misalnya gue milih Cheers, gue masuk JKT dan gue akhirnya di-entertain, Tuhan juga udah nyiapin rezeki itu. Tapi jalan mana yang lu seneng ngelakuinnya?" Jadi aku tuh ngikutin kata semesta aja, Kak, kayak misalnya, di jalan sini aku lebih bahagia, mhm aku tahu di situ akan ada rezeki. mhm mhm. Jadi, entah masuk JKT, entah main film, itu semua bener-bener karena aku ngerasa aku akan bahagia ngejalanin itu, akan jauh Mmm, lebih mhm bahagia. mhm. Mungkin 3 pertanyaan terakhir ada yang pertama, Mmm, jawab singkat aja. Lu pernah, gini, mmm, pernah nggak ngalamin ketika lu nggak mengikuti semesta, memilih mmm, satu film, akhirnya mmm. malah menjadi berantakan, pernah nggak akhirnya? Bukan karena milih satu film, Bukan film atau bukan apapun film, deh, jadi malah dalam akhirnya kayak, keputusan hidup. nggak ngikutin kata semesta malah hancur banget malah, pernah? Pernah banget Kejadian apa? pernah banget, eee, adalah pokoknya tentang pemilihan hidup, tentang pilihan hidup aku. Semesta ini udah ngeliatin berkali-kali kalau misalnya, "Jangan jangan pilih ini jangan pilih ini, jangan pilih itu." Tapi akhirnya aku deng, kena batunya, terus udah, di situ aku Wow wow belajar, wow di situ aku belajar. wow. Sel, Mmm, thanks for coming, mungkin, mhm pertanyaan kedua 2 terakhir adalah mhm pertanyaan legacy yang bisa gue sering tanyain ke mhm semua teman perjalanan spiritual di sini, mhm bahwa one day lu sudah pensiun nanti mhm ataupun lu sudah meninggal nanti, mhm. lu pengen dikenal sebagai apa dan dikenang seperti apa? Ini yang selalu aku omongin ke orang, aku pengen aku dikenal sebagai orang yang berguna, bukan sebagai orang yang baik doang, tapi berguna gitu. Kalau misalnya end up di cerita dia aku menjadi orang yang tidak dia inginkan atau bagi dia aku jahat, tapi at least aku pengen kalau dia tahu aku pernah berguna di hidup dia. Wow, Karena manusia berubah-berubah ya, Kak, kita juga nggak bisa iya, janji kita dinamis, selalu selalu baik ke orang. right, mhm.
kita juga nggak bisa mastiin orang itu akan selalu baik ke kita. Right. Tapi mau gimana pun kita berubah, mau kemana pun hidup kita narik kita atau orang jahat sama kita pun yang dulunya baik, aku nggak akan pernah lupa kalau misalnya orang itu berguna buat aku. So do I gitu. Right. Oke, Sel, thank you for coming sekali Thank you, lagi Kak. dan teman-teman, inilah biografi Azana Asel. Sampai ketemu minggu depan. See you next time. Bye bye.